Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan badan yang sehat, umur yang panjang, dan masih ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, mameloan nama nang kurang-kurang, nama nenda elok supaya menjadi lebih elok. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan, yang terang benderang seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca jualah kembali Al-Quran surah An-Nisa. Surah An-Nisa leko ayat yang kedua. Kita ulang-ulang, kita baca, kita renungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Shadaqallahul azim. Kita baca suas ayat dulu. Jadi di dalam ayat kedua surah An-Nisa ko bicara soal anak yatim. Ayat ko turun ada yang melatar belakangi ba mengko turun ayat ko karena memang anak yatim itu membutuhkan wali yang mendampingi beliau supaya beliau tumbuh dengan normal, berkembang otaknya, kemudian tumbuh fisiknya secara baik. Kalau bahasa orang kini ko kan ada stunting, supaya jangan sampai ada lo anak yatim ko yang stunted. Jadi stunted ko telah diponis oleh dokter memberikan kesimpulan terkait dengan pertumbuhan fisiknya dan perkembangan otak. Ada badan gadang tapi perkembangan otaknya lemah. Ada fisiknya rendah, kemudian otaknya tidak nyambung. Ada badannya lah tinggi, ada umurnya lah tinggi, tapi badannya rendah. Nah, soal anak yatim memang perlu ada wali yang mengelola harta mereka juga. Tetapi yang menjadi dasar atau asbabun nuzul dari ayat ko, banyak orang yang enggan atau tidak namuh mengurus anak yatim. Kadang-kadang ada namuh mengurus bapilih-pilih lo nama anak yatim dari keluarga orang kaya, ada namuh.
Piti banyak. Kemudian ayahlah meninggal. Mulai yatim piatu nak dulu ayah, nak dulu induk lain. Tapi kalau lain dari keluarga nan agak babaun istilah orang wak ya. Nah, agak bamerek lah keluarga kau. Lain tanamu dari segi harta. Tu ada juga nanamu. Apa leh kalau seandainya yang indah. Kalau indah bah. Takui orang dah cik. Pitih nak do tu awak lo ni awak nak cukui dah awak do ikolon no cik. Maka turunlah ayat tu wa atul yatama amwalahum. Jadi adonyo nampunyo harato, lalu kemudian haratonyo ko dicampuaduan atau diambil dek waliye. Maka turun ayat ko wa atul yatama, maka berikanlah kepada anak-anak yatim itu, artinya anak-anak yatim yang kecil, alladzina la abalahum, orang-orang yang tanpa bapak bagi mereka. Jadi definisi yatim itu anak yatim adalah anak kecil yang tidak punya bapak. Yang kecil awak kadang anak yatim wala yatim lo betul kuat je. Tuan mula kalau awak ketek masuk kategori anak yatim. Kalau awak lah mandiri, berarti itu awak tanpa bapak namanya. Nah, ayah awak meninggal. Yang dimasuk kategori yatim itu adalah anak kecil. Mangku anak yatim. Kalau awak ko induk yatim namanya kan. Lah orang lah gadang yatim. Apa yatim jadi leh. Karena dulu orang bagara. Orang kini membagian untuk anak yatim je. Yatim lo betul kuah. Bawa lah mau meninggal je. Ini lah cucu yatim lo celai. Jadi anak yatim itu adalah anak kecil yang tidak memiliki bapak. Masih tidak memiliki bapak kok memang tidak ada bapak sebelumnya. Bukan, tetapi nanalah meninggal ya. Kok dipahami? Ayah ada tanggung jawab, nantinya tinggal saya. Itu tidak meninggal, waktu itu anak ditinggal ayah namanya itu. Ya, tapi itu kadang-kadang ibunya juga terluka lah. Jadi berhaklah ini dibantu sebagai. Definisi yatim itu orang yang anak kecil yang ayahnya sudah meninggal dunia. Kalau ayahnya payen itu namanya anak terlantar. Anak terlantar banyak kini anak terlantar tu. Jadi kategori yang seperti itu kanlah adolo dalam undang-undang adojo, dalam perlindungan terhadap anak adolo. Jadi tidak sekedar anak terlantar tu, tidak sekedar anak itu. Adolo lansia terlantar, adolo wanita terlantar, adolo anak-anak yang terlantar. Terlantar ko ba? Istilahnya ba'ala nama itu ya. Kalau lansia ko harusnya diurus di anaknya. Tidak diurus ya. Diterlantarkannya, terlantar di padianya je. Atau anak yang butuh perlindungan untuk keamanan dan kesehatannya, ada orang tua yang melindungi, ada yang membimbingnya untuk pendidikan dan keagamaannya. Nak do nak murid depan dianya je. Bahkan ada lo kecil orang kini anak ekor dieksploitasi eksploitasi anak ekor dijadinya galih untuk bisa mendapat atau perhatian atau kasihan orang lain kayaknya. Makanya perlu diperhatikan. Maka negara, masyarakat harus hadir supaya memberikan perhatian kepada mereka supaya tidak ditemukan ada gembel-gembel. Istilah lama tu leh. Kan banyak istilah gelandang ada, alai. Gembel. Macam-macam lah. Jadi nan masuk di dalam ayat 2 dari surah An-Nisa ko adalah orang-orang yang bapaknya sudah meninggal. Orang-orang itu orang-orang yang kecil. Anak-anak kecil yang mereka sudah tidak punya bapak lagi. Sudah tidak punya bapak, alunya lagi lah meninggal.
Bukan induk yang meninggal. Alu lah ye induk yang meninggal tu di mana lah ye? Alu lah ye lah induk yang meninggal aja. Tu di mana lah ye? Lah ye tu dari induk ada nanti istilahnya inyo lah ye, sasudahnya lah ye induk yang meninggal. Tu anak piatu nama itu. Dek karena ayah kau menjadi tulang punggung dari keluarga, maka ketiadaan bapak sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga yang memberikan perlindungan dan kebutuhan anak-anak. Nah kini ayah tu bana tidak adolai, ayah tu bana lah meninggal, mangko mereka ku disebut dengan anak yatim. Kalau orang anak yatim ku bahasa awak kan simbol kekuatan dari keluarga tu kan ayah. Ayah lah meninggal, bahasa orang kampung lurah lain dak babatu, ijo lain dak basaga, sia lain angka menolong, nak akan memberikan penguatan kepada keluarga, kan tak Tuhan. Maka perlulah perhatian dari anggota masyarakat yang lain, dibantu mereka, termasuk di dalam pengelolaan harta mereka anak yatim. Kalau dia orang awak memang kuat dun sanak ko, dia orang Minang ko. Wak dun sanak ko, apole orang Minang ko namanya extended family. Bahasa pian mana? Keluarga besar awak ko. Tapi di bawah keluar ndak sama Jawa ada. Di luar kadang-kadang banyak dun sanaknya nuclear family. Bahasa Mentawai. Tu keluarga inti dia. Ayah, induk, anak itu yang dianggap keluarga. Kalau dia awak memang keluarga ko lah sama dun sanak tu lah sama keluarga. Ayah anak ko, ayahnya babako, ada babaki, bayah, bainduk, bamama, bakemanakan, babako, babaki, ale, baipa, babisan, andan, sumandan, banyak. Itu dulu rasoku kuat. Saliang kunjung mengunjungi, saliang turi manuri, takah dulu lah mulut Nabi orang kemulut malamang tu di rumah tu, malamang di rumah, malamang ke buat banyak tu di rumah kau, dah untuk mulut ke surau je dah, untuk siapa? Untuk bako untuk bisane, siapa? Banyak keluarga-keluarga itu ndak inyo je. Kalau kini kan ndak lah. Kini lah disuruh nak membuat lah. Dulu dari rumah dia masak di rumah ko nasaraka untuk suruh tandonya mulik Nabi, tandonya malamang, adolo du sanak na lain dia nuai dan tanyo lamang kok mantan kok nasi na labasia. Nasi na barantang lamang na babatang dan tanyo ka keluarga. Terbangunlah ikatan kekeluargaan, saling caliak mencaliak, saling janguak menjanguak. Kini majolai jangan kembali lamang rumah lah disuruh aja payah. Itulah contoh. Dulu memang dibangun kekeluargaan raso badu sana. Jadi keluarga ko nyobue dibuat elo hubungan kekerabatan tu terbangun dengan cara saling kunjung mengunjung. Kalau kini kalau habis sibuk je sedoi. Ndak tercaliak le, bako je ndak tercaliak le. Kadang-kadang berharap bana nan bako ko tadi kok meninggal lah nak istilahnya kok ayah dari enoko diminta baku buah di rumah gai ele. Supaya kok nyo menziarahi ayah tak kunjungi jo bako kan tak atu. Tapi kalau lari kubur lari ke rumah anak, nak cari apa kau terlai? Itu pinteh orang dulu membuat. Kau kelebihannya orang dulu tu dipinteh sekali bahas bangunan kekeluargaan, kemudian namanya di antara yang sudah terbangun itu selalu terjaga. Sakurang-kurang masa saya ketika ziarah kan tercari jumlah baku nama itu inti. Jadi makanya ketika anak yang sudah tidak punya bapak lagi mereka dimasukkan ke dalam sebutan yatim,
Kalau mereka mempunyai harta, perlu pengelolaan, maka perlu diatur pengelolaan itu. Nah, boleh lo semarang-semarangnya dah. Hak mereka harus diberikan. Wa atul yatama amwalahum, berikan kepada mereka anak yatim hak mereka, harta mereka, idza balagu, apabila mereka sudah balik. Kalau harta anak yatim ko tadi adalah punya mereka, mangko awak yang mengelola atau mendampingi anak ko tadi, kalau awak bansai masih diberikan ruang awak istilahnya menggunakan harta anak yatim tadi untuk kebutuhan makannya lah. Tapi kalau seandainya awak mengambil yang baik-baik dari harta anak yatim, lalu kemudian nak buruk bertunggak, itu tidak boleh. Maka lanjutan dari ayat itu, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan eloe bambi untuk awak kemudian nan indah eloe bagian kana yatim tu. Nan buruk entuknya nan cantu awak. Kau nak dipintih di dalam ayat kau. Kalau nak orang manusia kau bagi kira. Kalau nak nancak untuk siapa? Untuk inyo. Kalau nak buat untuk orang. Kau nak punya harato kini anak yatim. Haratonya kau banyak. Haratonya barasia. Ancak. Andai kanu adonan ancak, adonan banyak. Condong selero manusia kau bah. Condong matue kana lama, kemana tu? Condong matu kana rancak, condong selero kana lama, condong pangana kanan banyak. Adonan banyak de nak yatim, adonan rancak, adonan lama. Sementara de nyo, anak buah nan sengene dipatukannya tu. Di psikolog kadang-kadang ujian, memang godaan dan ujian itu adalah pada saat awak membina atau mendampingi termasuk anak yatim yang mempunyai harta dan banyak tu tadi. Berpotensi batu katuka panah konde hiulo manda supaya tambah lo nan dia awak. Kodo ni yatim enggak le ko dia awak mengelola mah untuk awak yalah. Karena awaknya mah nak mengelola. Maka diingatkan oleh Allah Ta'ala, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan beko nan buburu aja bagian kainyo, ana nan cancam tu awak, ana nak pengguna dia awak lah itu bagian kainyo. Aduh, ayo banyak jo kisah tu mah, banyak cerita-cerita nama ni ndak laku kainyo, ni ndak terpakai dia lain. Nan itu nan yogihan. Kok nasi rasan, kok sambal labiah. Alai, ane nak bunuh dia nyolai, itu nak nyogihan. Itulah bedanya kurban Habil dengan Qabil. Kalau si Habil badai, Habil ko nama nan rancak deh. Kok jauhi nangga puak, kok kaboy nan lambu. Kalau nan buah-buahan, nan dari si Qabil anak busuak deh belum, anak buruak, anak lapuak. Tentu nan diterima nama. Nan diterima nan gapuk tu tadi nan canca. Nak diterima nan busuk-busuk nan buruk-buruk tu dah. Nah, oleh karena itu berkenaan dengan penjelasan itu, di situ memang dituntut manusia ko berhati-hati. Kadang-kadang ada jo nan menyampaikan ada kota infak untuk anak yatim. Kota infak untuk anak yatim kadang-kadang di kumpulan untuk melalui jalur hadu jo nak memutar mesti itu nyo ambil lo itu. Dan kalau anak yatim, kenapa anak yatim tidak masuk kategori mustahik? Kan nak masuk mustahik zakat. Mustahik zakat kan salapan asnaf dia, fakir, miskin, amil, gharim, hamba sahaya, kemudian orang berhutang, ibnu sabil, fisabilillah. Tu buat berzakat anak yatim, dah masuk kategori berzakat anak yatim dah. Anak yatim itu adalah milik tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama, tidak ada penyebutan anak yatim. Maka Nabi itu menganjurkan supaya anak yatim itu diberikan perhatian.
Ah. Hmm. 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 Oke, hanya kalau untuk anak yatim itu diberikan hak mereka sepenuhnya. Kalau untuk memberikan penguatan pengelola harta untuk penguatan agamanya, sebenarnya kan untuk anak tu jadi itu ilmu mangkoi kalau nak ada pitina lain-lain, arti kan semua anak yatim magiah na honor kapa nanu magi pengajian ko namu itu lain untuk anak ko tadi. Tapi kalau seandainya masih ada sumber dikelola oleh pengurus, kalau masih ada sumber dana yang lain, dipergunakan yang lain. Tapi kalau nak do, berarti kan kau punya anak-anak tu tapi nyo butuh lo ilmu, dan dari nyo kau tadi untuk menambah ilmu kau tadi biaya mengaji lah nama itu. Itu masih diberikan ruang untuk itu. Tapi kalau seandainya di bawah pengelolaan ada pengurus yang mengelola, kenapa tidak masih ada sumber-sumber yang lain. Tetapi itu adalah masih bahagian masuk dalam pendidikan, dibutuhkan oleh anak, pembinaan spiritual keagamaan mereka, itu masih adalah ruangnya untuk itu. Ya. Untuk usahanya harus dipastikan usahanya itu tidak berisiko tinggi. Kalau seandainya harus dikonfirmasikan nak bisa mengambil apalagi beko bisnisnya pengguna itu nenda ada hitungannya kolap rugi, hilang hak-hak anak yatim ko tadi. Tidak boleh mengambil manfaat dari harta anak itu tadi kalau dikhawatirkan resiko bisnisnya tadi berisiko tinggi. Kalau kondisi ayat tirinya itu tadi miskin. Ya sebenarnya memang di dalam kajian fikih ada ruang ketika orang tua angkat atau apa namanya itu orang tua angke atau ayah tiri yang mengelola harta anak yatim tadi punya keterbatasan secara ekonomi masih bisa mengambil harta tadi untuk kebutuhan dia. Tapi kalau untuk modal usaha harus dipastikan dulu, walaupun bisnis kau kan tak tahu berkembang atau tidak berkembang. Tapi dalam bisnis ada namanya analisis kelayakan bisnis. Nah, ibu paham lah tuh. Ada bisnis plan kan, perencana bisnis. Kalau bisnisnya seperti ternak taranak tuh, itu resikonya tinggi. Ada resiko kematiannya. Ayam kalau nak punya keterampilan, punya skill, beko gulung beko istilahnya habis pitih anak yatim dan mereka belum menikmati hak punya mereka. Tapi kalau seandainya dalam analisisnya mengalih yang risiko rendah. Apa risiko rendah? Mengalih lontong namanya. Mengalih bare. Kan tinggi gasannya bare itu kan bara. Istilahnya narasan gitu. Kalau nak terjual beko bare itu misalnya nyonya pakai nyumpakan untuk makannya. Jadi itu yang mesti harus diperhatikan. Maka di dalam mengelola harta anak yatim itu harus ada azas kehati-hatian. Pertama kehati-hatiannya jangan bercampur hartunya dengan harta awak. Kemudian masuk boleh kalau seandainya mempergunakan harta tertentu untuk awak. Tetapi kalau seandainya karena keterbatasan ekonomi awak yang mengelola anak yatim tadi masih diberi ruang awak bisa menggunakan harta anak yatim tapi di batas kewajaran. Apa ukuran batasan kewajaran? Kalau seandainya hartanya awak itu adalah 10 itu di penggunaan lo 30 itu nak wajar tidak.
Nyobara kalau bahasa anu mungkin 2% atau 10% lah yang dalam artian kebutuhan yang mendesak. Tapi kalau tidak kebutuhan mendesak, itu godaan di dalam mengelola harta anak yatim. Yang dikembalikan, misalnya kalau lagi yang dipindah si modal gaji, Iya. tapi lain uang, atau saya itu mengembalikan karena sebanyak yang dipindah. Kalau si gaji, tapi kembali modal dulu kembalikan anak. Ya. Artinya kan harta itu dikelola di ayat ini tadi kan dihitung ke sadoi. Kalau atas pertimbangan untuk pengembangan harta anak yatim kan untuk berkembang nama itu, tidak ada masalah dikelola seperti ternak Jawi tadi. Ternak Jawi berkembang berarti kan itu adalah punya mereka, maka kenapa ada wali supaya bisa mengelola harta mereka. Dek kanunnya lu pandai mengolah harta lain, kanunnya lu balik lain. Jadi masuk kategori yatim ku adalah kalau mereka alun balik anak yatim. Kalau berkembang itu tentu haknya itu dari keuntungan. Iya. Artinya azas yang awak pergunakan itu adalah azas kalau pendekatannya modal berarti awak memanfaatkan menggunakan harta anak yatimku sebagai modal. Ketika nama dalam kajian syirkah ada penyertaan modal ini, awak sebagai sebagai pekerjanya, lalu kemudian dari modalku tadi didapatkan keuntungan, ya berarti berhak pula mendapatkan keuntungan dari penyertaan modal dari nani karajonku tadi. Berarti terjadilah perkembangan dari harta anak yatimku tadi. Iko yang harus dipastikan peruntukan harta itu tadi adalah untuk bagaimana anak yatim itu bisa tumbuh berkembang secara baik dan normal karena dia tidak punya ayah. Lalu kemudian tidak sekadar harta, tapi anak yatimku pun harus dibimbingnya pemahaman agamanya, pendidikannya, pergaulan sosialnya, kepercayaan dirinya dan lain sebagainya. Tetapi godaan terberat itu adalah persoalan pengelolaan harta dari anak yatim. Kalau anakku dari memiliki harta. Lah, jadi memang tidak boleh ada mencampur baurkan atau mengganti. Mengganti ke semunuka. Kamu mengambil yang cancak, menggantinya yang buruk. Seperti yang kamu perbuat, mengambil yang baik dari harta anak yatim dan menjadikan buruk dari harta kamu pada tempatnya. Dulu memang terjadi tak itu dulu tuh samonya di kini kadang. Karena memang godaan seperti itu. Jadi poinnya adalah tidak boleh mengambil yang baik dari mereka kemudian mengganti yang buruk. Mengelola untuk bagaimana harta anak yatim ini menjadi tetap kalau bisa berkembang untuk masa depan mereka, kenapa tidak? Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan kamu memakan harta mereka kamu campurkan ke dalam hartamu. Tidak boleh dan sampai awak memakan harta mereka anak yatim. Berisiko tuh kalau awak sampai mencampurnya kemudian awak makan harta mereka itu tadi. Kau larang-larang aja itu. Jadi pertama poinnya tugas awak, kewajiban awak adalah berikan harta mereka ketika mereka sudah balik. Itu perintah. Yang kedua larangan, jangan kamu ganti atau kamu tukar harta mereka yang baik dengan yang jelek atau yang halal dengan yang haram. Nah, lihat itu. Kemudian larangan yang ketiga, larangan berikutnya, jangan kamu makan harta mereka dalam artian jangan kamu campur bauan bercampur aja beko, sehingga itu menjadi problem. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu adalah dosa yang besar. Kok kata Allah Ta'ala, nak kata Tunggu Sulaiman do, innahu kana huban kabira. Hati-hati yo kadang-kadang pernah dengar sih ada di kumpulan celeng-celengan itu dipotong lo. Untuk apa lah nama nak jalan?
Dan biar aku untuk pengurus yang mana apa lo nak kaduhi dari mana barang caleng antunya tu. Apa cuma istilahnya awak membagian ke menyalurkan tugas-tugas awak pengurus untuk memastikan mengumpulan dari harta orang banyak peduli terhadap anak yatim sehingga anak yatim itu sendiri inyo bisa pula menjadi manusia yang normal. Jadi pengurus anak yatim yang awak agi-agihan nanti diapokan itu kan misalnya dapat lah 20 juta. Pengurus kau dengan istilahnya fee-nya lo tuh dia biar lo situ agak 10%. Tak sah kan? Tidak ada penyebutan fee kalau untuk anak yatim, tapi pengumpul zakat itu ada. Pengumpul zakat itu kan ada kerja. Jangan kata fee mengumpul zakat itu orang yang menyatakan ambil di surau tanpa di SK-kan oleh lembaga itu tidak bisa untuk mengambil penyebutan hak mereka seperti itu. Apalagi sekadar mengumpulan, tidak dulunya mengumpulan cuma kotak kau aja berjalan aja kau. Kotak berjalan atau kumpul sinan. Membagian dia barangkali itu membagian tidak bisa karena ada penyebutan istilahnya seperdelapan atau 20,5% tidak ada penyebutan itu, tidak ada ketentuan. Jadi iko memang penting untuk dipastikan bahwa mengelola anak yatim itu adalah kewajiban bersama, kewajiban kolektif. Sehingga semua orang mengko Nabi itu sayang kepada anak yatim dek karena ingin disampaikan semua orang harus peduli anak yatim. Kalau ada anak yatim istilah digusuk kepala tanda ada orang memberikan perhatian. Karena gusuk kepala itu secara psikologis itu transfer energi kasih sayang. Jadi ada belayan kepala itu adalah samojo berikan energi kasih sayang. Jadi di Korfu, anak yatim dikelola oleh ibunya yang janda. Dan lagi kan awal bertujuan sebenarnya zakat kalau misalnya bertujuan kan untuk anak yatim. Tapi kan tak mudah. Jadi dia biarkan ibunya. Boleh, karena kalau anak ibu orang masuk kategori fakir miskin boleh. Penyebutan wa berzakat ke anak yatim dah. Do anak yatim tu berhak menerima zakat dah. Tapi kok janda-janda masuk kategori janda itu tidak dimasuk oleh kategori fakir tapi nyo janda itu kata. Janda fakir, janda miskin. Atau orang tua lansia yang fakir yang miskin. Dulu lansia kayu nah, dulu lansia yang masuknya sadar lansia kan do kayu lo gitu. Mereka lansia ada jando tu je dulu nang kayu warna jando. Banyak janda kaya raya itu. Iya. Jadi memang kata kuncinya innahu kana huban kabira. Demikian itu adalah dosa yang amat besar. Dosa yang amat besar itu. Maka berselindung awak kepada Allah Ta'ala. Semoga hati awak itu tergerak untuk mencintai dan menyayangi anak yatim. Kemudian tajagolo pikiran awak, pangan awak bahas supaya ku ada anak yatim di bawah binaan awak, harta-harta mereka terjamin. Terjamin contohnya kan ada anak yatim tu nyo degi orang lo, ada lo lah semacam bantuan untuk mereka anak yatim. Ia dipergunakan pula untuk pendidikan mereka, masa depan mereka. Banyak hal sebenarnya awak sebagai manusia kau melekat tanggung jawab atau tugas-tugas sosial lainnya. Termasuk jo mengelola itu. Tapi dia orang awak karena namuh kena yatim tu dia nunya kau orang itu dah. Nya biarlah ke keluarga kadung sana ada kekuatan emosionalnya. Kadang-kadang rusak lo apa namanya itu bantu anak baru sana lo anak awak ke keluarga awak tak tu kehebatannya itu di kampung awak di Minangkabau dampe lain tak sama je dampe awak dah nya nak bisa lo di semua dah. Kalau dia awak kan rasa kekeluargaan kekerabatan itu nenek moyang awak kau membangunnya dengan cara yang luar biasa nya pintih sekali. Mangko asuransi itu nak berkembang di kampung awak. Kau dekano asuransi yang terkuat itu adalah keluarga.
keluarga-keluarga besar. Nah, kenapa di Barat itu di Eropa itu asuransi kok? Karena saya kok ada nama tisu, saya nama asuransi. Jadi nama manualnya ada lembaga yang memberikan jaminan. Nah, kalau dewa, dah doa do sana do. Ale do sana anak do na yatim nyu makan do. Atakatulah sebenarnya kekuatan budaya wako sebagai penguatan dari pengamalan agama. Jadi tidak lo bisa mengabaikan bahalo kekuatan nilai-nilai norma sosial yang ada di kampung awak. Karena syarak mengatur adik memakai itu kerja orang tua awak. Kan hebat filosofi itu. Kerja syarak, tolong kamu jaga anak yatim, kemudian berikan hak mereka apabila mereka sudah besar. Jangan ditukar-tukar jangan guru, jangan dicampur aduan. Kan itu kerja syarak. Adik mengarah juanya. Ya memang kekuatan dari keluarga itu yang membantu. Nah, istilah hebana nak adone di Minangkabau lansia terlantar. Nak adone anak nan terlantar. Sabok ko adone terlantar malu nak malu cie, malu basamu. Makuri tumbuhan rasa malu. Caro menumbuhan rasa malu ko la PR kini. Karena nak tarasole keluarga Bagadang tu nak tarasole. Baaparan mama, baaparan bako, baaparan niko. Umpamolah mulai tertinggal padahal nilainya kok kalau dino manungan hebat dan luar biasa. Orang lain maniru deh itu ba kekuatan dia. Dia lah mulai tertinggal dek karena ikut kurang perhatian. Apalagi kini zamannya lah pakai sibuk surang-surang. Itulah renungan dewa untuk menjaga semoga kita dijago oleh Allah Ta'ala dipelihara pertama itu adalah supaya menumbuhkan rasa cinta, rasa perhatian. Hati awakku memang terpaut untuk memberikan perhatian ke anak yatim. Dan mereka kemudian harta-harta mereka terkelola dengan baik, menjadikan mereka sekolah berpendidikan. Kalaulah sekolah, insya Allah, kalaulah berpendidikan, pendidikan kololah yang akan mengantarkan mereka kepada kemandirian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.